Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, di video kali ini kita akan membahas dan mempelajari apa sih teks cerita sejarah itu. Baik, sebelum memulai pembelajaran lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, untuk presensi kali ini nanti kalian bisa dikirim ke grup atau bisa di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu ya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu cerita sejarah? Nah, kan di dalam cerita sejarah itu kan ada fakta, dan fiksi. Nah, Ibu tanya, menurut kalian kenapa perlu memahami perbedaan antara fakta dan fiksi? Seperti itu, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini supaya peserta didik dapat memahami dan menganalisis isi teks cerita sejarah, baik itu secara fiksi maupun non-fiksi, serta dapat membedakan mana yang fiksi dan mana yang fakta. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi. Apa sih cerita teks sejarah itu? Nah, cerita teks sejarah adalah teks yang berisi cerita atau penjelasan mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Nah, teks ini disusun berdasarkan urutan waktu secara kronologis dan bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, serta gambaran tentang suatu kejadian bersejarah kepada pembaca. Nah, setiap teks kan pasti ada strukturnya. Ini ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, urutan peristiwa. Yang ketiga, reorientasi. Ibu jelaskan ya, orientasi itu seperti apa sih? Orientasi itu adalah pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Yang kedua, urutan peristiwa. Itu rangkaian kejadian secara kronologis. Dan terakhir, reorientasi, yaitu penutup atau komentar akhir, seperti kesimpulan. Nah, selanjutnya, cerita sejarah itu dibagi 2. Yang pertama, fakta. Yang kedua, fiksi. Yang pertama, fakta itu adalah cerita sejarah yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Kan fakta ya. Nah, itu tuh cirinya berdasarkan dasar sejarah, tokoh cerita, objektif. Nah, contohnya seperti peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Oke, selanjutnya cerita sejarah apa tadi? Ya, fiksi. Nah, yaitu pengertiannya cerita berlatar sejarah yang dikembangkan dengan imajinasi si pengarang. Ciri-cirinya ada unsur khayalan, yang kedua lebih dramatik, yang ketiga bisa menambah tokoh fiktif. Nah, itu seperti contohnya novel Perjuangan Kemerdekaan. Itu kan dikarang oleh pengarang. Itu ada perbedaan dari keduanya. Yang pertama, fakta, yaitu tersusun oleh fakta yang objektif. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Itu yang fakta. Selanjutnya yaitu fiksi. Nah, itu jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Nah, selanjutnya pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Nah, lanjut menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Itu yang fiksi. Nah, itu penjelasan yang Ibu jelaskan terkait teks cerita sejarah. Nah, setelah ini Ibu ada tugas untuk kalian. Yang pertama, bacalah sebuah teks cerita sejarah, kemudian tentukan apa itu termasuk cerita teks sejarah fakta dan fiksi. Kan itu sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, nanti pengumpulannya lewat Google Classroom ya. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu teks cerita sejarah merupakan teks yang menceritakan peristiwa masa lalu baik berdasarkan fakta maupun hasil pengembangan imajinasi pengarang. Nah, teks sejarah fakta berisi kejadian fakta yang dapat dibuktikan,
kebenarannya. Sedangkan teks cerita sejarah fiksi menggabungkan latar sejarah dengan unsur khayalan untuk membuat cerita lebih menarik. Nah, melalui pembelajaran teks cerita sejarah, peserta didik dapat memahami peristiwa masa lampau, membedakan fakta dan fiksi, serta mengambil nilai dari pembelajaran dari cerita yang telah dibaca. Itu pembelajaran kita di pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar ya. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kan kita diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.